Halo adik-adik di Ro Academy semua, apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja dari project yang udah kamu bikin semua, yang namanya adalah Tensegrity. Nah, Tensegrity itu seperti dari namanya yang kayak gini nih. Dia bisa bertahan hanya mengandalkan dari tense atau tegangan dari masing-masing tali yang ada nih di sini. Tali-tali ini ada yang loose, ada yang nggak terlalu tense, ada yang cukup tense atau cukup tegang. Nah, jadi kayak tadi Kak Abdul bilang namanya adalah Tensegrity atau tense yang terintegrity atau saling menyatu satu sama lain. Jadi tegangan yang menyatu satu sama lain. Jadi dari sini tense artinya tegangan, bisa tight atau loose gitu ya tegangannya antara dua titiknya, dan gritty, jadi mereka saling berhubungan satu sama lain. Nah, di Tensegrity ini kita bisa melihat nih, kesannya rumit ya, kamu melihatnya kayak gini nih tampilannya, tapi sebenarnya ada titik-titik keseimbangan yang akan terjadi nih di sini sama si di Tensegrity ini. Jadi kalau misalnya Kak Abdul mau permudah gambarnya, jadi misalnya kita bikin gambarnya seperti ini. Kita bikin gambarnya kalau kita lihat dari samping gitu ya. Nah, jadi gini. Ini. Terus gini. Lalu ada dua. Gini. Nggak kelihatan. Gini, gitu. Nah, di sini ada tali, di sini ada tali, di sini juga ada tali. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mulai dari samping, ya ini dia si Tensegrity itu. Ini adalah yang tengah, yang ini. Yang ini dua, yang ini dan ini adalah yang tali yang di ujung-ujungnya, yang empat-empatnya, yang ada 4 ya. Nah, si ini bagian tali yang ini merupakan titik tumpunya nih, yang ini. Ini merupakan titik tumpunya. Titik tumpu dari beratnya si apapun yang nanti ada beban di atasnya. Makanya kenapa kita bisa taruh nih kayak gini, kita taruh ada beban di atasnya, dia kuat bertahan. Atau misalnya kalau misalnya kita taruh spidol di sini kayak gini, kuat nggak? Ya, wah nggak kuat deh. Nah, kita taruh dulu. Misalnya seperti ini, kita atur. Wah, nah, jadi ini bagian tengah, ini adalah titik tumpunya. Yang tense yang di kanan kirinya itu adalah si pengaitnya, si penahannya. Yang ini merupakan penahan yang penyeimbangnya. Yang ini penyeimbang. Sama yang ini juga seimbang. Atau biasa kita sebut sebagai yang namanya counter weight atau berat penyeimbang. Nah, gimana sih kalau kita mau ngibaratin Tensegrity ini kayak apa sih gitu? Kalau kita mau ngibaratin Tensegrity ini kayak kalau kamu misalnya main ini ya, main jungkat-jungkit atau main sisau. Jadi kalau misalnya kamu punya sisau, lalu kita punya ada papan di atasnya. Nah, yang terjadi adalah kalau kayak gini nih, yang bagian tengahnya yang dibilang ini adalah titik tumpunya. Jadi yang berperan sebagai tengahnya itu yang ini nih. Nah, dia jatuh. Yang berperan, yang empat tali yang ada di belakangnya, 4 tali yang ada di samping-sampingnya itu berperan ada di sini. Jadi kalau misalnya ini kita bilang tanah, jadi kalau misalnya berdiri di atas tanah,
maka ada tali yang mencoba menahan supaya ini tetap seimbang. Nah, kata-kata jadi kalau misalnya ini terlalu ada di sini, ada beban, maka ditahan sama tali yang ini. Kalau ada bebannya di sini, maka ditahan sama tali yang di sebelah sini. Nah, tapi kalau bebannya terlalu berat, tali ini menjadi tidak kuat, sama seperti ini. Jadi kalau misalnya tadi kayak sekarang nih, kalau misalnya ini kan dia kuat karena dia berhasil seimbang. Tapi kalau misalnya kita taruh yang beban lebih berat lagi, dia tidak berhasil seimbang, maka dia bisa jadi jatuh. Kalau misalnya kita taruh di sini misalnya, nah, dia nggak kuat, dia akan jatuh. Kenapa dia bisa begini? Ya ini karena dia seimbang. Makanya kenapa tensegrity ini biasanya dipakai untuk kayak gini nih, yang enak dilihat. Tapi bisa juga untuk orang duduk juga bisa, selama titik tumpu dan kanan kirinya dihitung secara pas. Nah, yang namanya tadi Kak Abdul selalu bilang kata-katanya seimbang atau balance. Nah, yang namanya balance itu apa sih? Balance itu adalah, balance tuh kayak gini nih. Nah, kalau misalnya Kak Abdul punya sebuah buku, lalu bukunya Kak Abdul taruh gini, gitu. Ini adalah posisi yang namanya posisi seimbang atau balance. Kenapa bisa begitu? Ini balance. Kenapa balance? Karena dari buku kalau dilepas, dia pasti ada gaya gravitasi yang akan menarik buku ini ke bawah. Tapi ada juga gaya penahannya ini nih. Kalau kabel di sini ada kotak nih, ada meja yang akan menahan buku supaya tidak turun ke bawah. Jadi yang namanya seimbang itu adalah kalau misalnya ada sebuah buku lalu dia ditahan oleh sebuah meja, ini kita bilang meja, dan ini adalah gravitasi, ini adalah tanah gitu, maka bukunya ini punya tekanan ke bawah, dia ditekan ke bawah karena ada yang namanya gravitasi, tapi dia juga terdorong ke atas dengan adanya penahan ini, ditahan oleh meja. Nah, karena kekuatannya sama antara tarik dan turun, maka dia jadi diam. Jadi yang dibilang sesuatu itu diam itu karena adanya gaya tarik menarik yang sama. Gaya yang bekerja terhadap benda itu sama gitu. Jadi gimana cara kalau kamu mau mengganggu keseimbangan? Contoh ini seimbang. Gimana caranya kalau kamu mau mengganggu keseimbangannya dia supaya dia tidak seimbang? Kamu dorong, kamu ganggu, kamu berikan tenaga, kamu berikan gaya dari tangan kamu. Maka keseimbangannya bisa terganggu seperti ini. Jadi kalau kayak gini kita ganggu keseimbangannya misalnya, tuh, dia jadi tidak seimbang. Tapi dia akan terus mencari titik gangguannya. Jadi kalau misalnya kita gini, nah ini kita sedang mengganggu namanya. Mengganggu keseimbangan yang dia punya. Atau kita balik begini. Tapi siapa yang mengganggu? Yang mengganggu adalah kita. Kita dibilang sebagai gaya berikutnya, gaya yang lain. Gaya di luar gaya gravitasi dan gaya meja. Jadi butuh sesuatu untuk mengganggu keseimbangan yang sudah ada ini. Jadi tensegrity ini bisa jadi seimbang karena berhasil ketemu nih titik-titiknya antara beban ke sini, antara daya tarik gravitasinya bumi ke bawah dengan gaya tahannya si tali-tali yang ada di sini yang untuk menahan dia tetap ke atas. Maka terjadilah suatu kondisi yang kita bilang balance atau seimbang. Gitu. Jadi di titik-titik tertentu dia masih bisa tahan balance-nya nih. Kalau kita tahan, kita gini, kita taruh di sini. Nah, kalau dia jatuh itu artinya tidak balance, artinya beban atau gaya yang disebabkan oleh si spidol ini ada mengganggu keseimbangan atau balance-nya si tensegrity itu sendiri. Nah, itu aja pembelajaran kita kali ini tentang tensegrity-nya. Nah, kalau ada pertanyaan tentang tensegrity yang ada,
Kalian bisa seperti biasa, kalian bisa langsung tanyakan kepada tim Diro Academy, atau kalian simpan dulu pertanyaannya untuk nanti kita bahas bareng-bareng di kelas online yang akan kamu ikutin. Oke, jangan lupa diwarnain Textuality-nya kayak gini atau dikreasikan sebagaimana yang kamu inginkan, dan silakan dicoba-coba untuk dianalisa lagi si Textuality-nya. Bye!